Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, MTA FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala puji dan rahmat Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program Buah Hati. Senang sekali saya Azalia Latifah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Padamu Ayah Bunda. Pemirsa, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan selalu dalam kebahagiaan. Baik pemirsa, insya Allah pagi ini kita akan membahas tema yang sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni orang tua di era digital, masihkah anak peduli? Nah, di era digital ini kita begitu mudah terhubung dengan siapa saja. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudahan yang sudah kita dapatkan ini semakin mendekatkan kita kepada orang tua atau justru malah menjauhkan kita dari perhatian dan kasih sayang kepada mereka? Nah, untuk membahas tema ini lebih dalam, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Yuni Ratnadewi dari Keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ya, insya Allah sehat selalu ya, dok ya. Baik, dokter. Kita hari ini akan membahas mengenai orang tua di era digital, masihkah anak peduli. Nah, kalau dokter melihat secara umum nih dok, di zaman sekarang nih anak-anak muda, para anak-anak yang sudah dewasa bahkan itu lekat sekali dengan teknologi. Nah, kalau dokter melihat apakah di era seperti ini saat ini, apakah anak-anak itu semakin menjauh dengan orang tua atau justru sebaliknya, dok? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA TV dan pendengar MTA FM beserta jaringannya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam saatnya wanita berbicara, Padamu Ayah Bunda. Pada siang pagi menjelang siang ini kita akan belajar bersama, kita akan membahas tentang peran orang tua di era digital ini. Dan juga anak dari era digital ini apakah dalam kepeduliannya terhadap orang tua. Saat ini di era digital ini memang gadget atau smartphone ataupun tablet itu memang sudah menjadi kebutuhan ya Mbak, malah mungkin sudah tidak terpisahkan. Dan juga karena dengan smartphone kita bisa mendekatkan orang yang jauh, tapi bisa juga ternyata menjauhkan yang dekat. Nah, dengan di era digital inilah kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak memang tantangannya lebih besar daripada di zaman old ya Mbak. Mungkin kami yang dulu termasuk generasi old ya, kalau yang sekarang mungkin termasuk juga orang tua di generasi milenial kan mungkin sudah beberapa banyak yang jadi orang tua. Itu juga tantangannya akan sangat berat dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sehingga di era digital ini kita juga sebagai umat Islam juga harus pandai dalam memanfaatkan teknologi ini juga dalam mengatur waktu supaya digitalisasi yang luar biasa majunya sekarang ini kita memang mau tidak mau harus mengikuti di teknologi digital ini, kita harus mengikuti baik itu orang tua maupun anak, terutama mungkin anak-anak muda sekarang, karena memang sekarang apapun ternyata harus banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang memang harus diikuti karena hampir semua pengurusan juga di birokrasi pun di administrasi semua sekarang ternyata harus digital. Ya, jadi memang itu tidak bisa kita hindari seperti itu. Nah, apakah ini sekarang dengan
zaman yang seperti ini itu apakah kita sebagai anak masih peduli dengan orang tua kita? Nah, harusnya memang anak itu jadi kepedulian anak terhadap orang tua itu memang tidak boleh dan tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Jadi anak sebagai seorang anak harus tetap peduli kepada orang tuanya. Karena kepedulian terhadap orang tua ini adalah salah satu bentuk bakti anak terhadap orang tuanya ya Mbak. Jadi kehadiran anak, perhatian anak kepada orang tuanya itu tidak bisa digantikan. Jadi kita harus tetap memberikan perhatian yang baik terhadap kedua orang tua kita. Jadi dan orang tua pun ternyata juga memiliki peran yang penting untuk membentuk anak, bagaimana juga anak nanti tetap bisa peduli atau berbakti kepada orang tuanya di saat anak nanti dewasa dengan teknologi yang luar biasa majunya sekarang ini. Jadi pentingnya kepedulian anak di era digital. Jadi kepedulian anak di era digital ini sangat dipengaruhi mungkin dengan yang pertama yaitu perilaku dari anak itu sendiri, dari perubahan perilaku anak. Jadi dengan era digital yang luar biasa sekarang, perilaku anak bisa jadi karena banyaknya terpaparnya informasi, baik itu positif maupun negatif, itu sehingga anak kadang anak sekarang dengan yang dulu, kadang kan karena ikut-ikutan yang yang baru viral apa mungkin. Kata-kata yang viral apa itu kan juga anak-anak kadang mengikuti. Nah itulah yang harus kita sebagai orang tua itu juga sangat berperan kita mendidik anak kita supaya bisa menyaring apa-apa yang bagus untuk dilihat dan apa yang bisa ditiru kan seperti itu. Kemudian juga gadget ini apa yang dilihat anak mungkin tadi bisa berupa video atau yang sekarang banyak sekali aplikasi yang menampilkan mungkin kehidupan yang dunia maya yang luar biasa, itu juga bisa mempengaruhi perilaku dan interaksi anak itu sendiri pada orang tuanya. Nah inilah yang harus kita sebagai orang tua bisa memberikan arahan yang baik pada anak kita. Kemudian yang kedua yaitu tantangan dalam komunikasi. Teknologi bila tidak dikelola dengan baik itu juga dapat menjadi penghalang komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi kadang sebenarnya di rumah, si anak di rumah tapi orang tua dan anak ternyata juga sangat sulit berkomunikasi. Makanya ini sebenarnya sudah oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro sejak dulu kan memberikan kepada kita untuk menyarankan sebagai pasangan yang sudah berkeluarga itu untuk 30 menit setiap hari itu untuk bercengkrama istilahnya. Jadi kalau sekarang mungkin bahasa trennya family time ya Mbak, family time. Jadi minimal 30 menit monggo bisa mungkin ba'da maghrib atau kalau misal ba'da maghrib belum masih ada yang belum pulang, mungkin putranya bisa mungkin aja kalau saat berkumpul bersama monggo itu disepakati di rumah tangga masing-masing. Kalau mungkin yang memungkinkan kan biasanya mungkin ba'da maghrib dan ba'da subuh ya Mbak. Mungkin ba'da subuh setelah sholat subuh mungkin qiraah, setelah qiraah mungkin ada kultum atau seperti apa, tapi 30 menit itu ada family time. Dan itu sampai sekarang itu harusnya menjadi kebiasaan semua keluarga kita yang warga MTA yang mengaji. Jadi itu sebenarnya memang untuk menumbuhkan tadi bonding ya Mbak, menumbuhkan ikatan, hubungan yang kuat antara orang tua dan anak, sehingga anak itu akan dia kemanapun pergi nanti setelah dewasa, tapi yang diinginkan adalah pulang, jadi pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Itulah salah satu mungkin nanti yang bisa menciptakan kepedulian anak terhadap orang tuanya walaupun sudah dengan teknologi yang sangat maju sekarang ini, karena itu
bonding atau hubungan itu memang harus dibangun sejak dini antara orang tua dan anak, sehingga anak akan selalu rindu, Mbak, akan selalu rindu dengan rumah, akan selalu rindu dengan mungkin masakan ibunya, itu karena kalau memang ibu juga sering memasak, sering membuatkan mungkin makanan camilan keluarganya, itu kan mungkin si anak itu akan merindukan terus sampai dewasa pun akan merindukan, mungkin dia di asrama pun akhirnya juga di pondok, itu kan mesti nanti dikirim masakan bunda seperti apa, kan akan seperti itu. Makanya itulah yang harus kita bangun dengan anak kita. Jadi orang tua, jadi jangan sampai anak-anak kita terjadi perubahan perilaku karena gadget, makanya screen time atau waktu menatap layar itu kan memang kalau untuk anak sebaiknya dibatasi. Ini seperti yang kan sudah dibahas kalau di hari Jumat mungkin ya, yang Pak Mas siapa itu Dr. Adi Nugroho. Atau hari Jumat kan juga dari pemateri narasumber yang lain. Jadi memang screen time itu juga harus dibatasi, terutama untuk anak-anak apalagi yang balita dan juga yang mungkin usia SD, seperti itu, supaya tadi tidak terjadi perubahan perilaku anak yang nanti akan merugikan kita. Merugikan anak dan juga orang tuanya. Kemudian tantangan dalam komunikasi tadi, jadi anak-anak itu harus bisa berkomunikasi dengan baik antara orang tuanya, dan orang tuanya juga dalam berkomunikasi itu kalau mengajarkan juga suatu perkataan, kosakata baru, Mbak, misal itu diajarkan yang sesuai gitu. Jadi kalau tidak malah kita, kan anak kadang masih cedal ya, Mbak, masih cedal itu mungkin kita tidak ikut anak gitu. Jadi misalkan mungkin panggil bunda ya bunda, dan mungkin kan akhirnya bunda mungkin jadi buna atau jadi apa, mungkin seperti itu. Jadi itu kita yang sesuai, yang benar, kosakata yang benar itu apa, karena kan itu juga akan dibawa sampai dewasa. Karena nanti anak mungkin kalau kita ikut perkataan dia, itu kan jadi nanti itu ternyata benar apa yang saya ucapkan. Jadi kan nanti akan jadi kebiasaan terbawa sampai dewasa. Jadi mungkin ada kosakata yang benar, tapi dia taunya yang kosakata yang salah itu. Dan juga memang orang tua juga monggo kita sering berinteraksi dengan anak, berkomunikasi, makanya screen time tadi untuk balita terutama, karena itu sangat berpengaruh ternyata. Kalau sekarang itu speech delay itu, Mbak, speech delay keterlambatan berbicara itu ternyata juga sangat sekarang kasusnya banyak. Kasusnya banyak mungkin karena kita orang tua yang kurang bijak dalam menggunakan teknologi ya. Kalau dulu kan mungkin orang tua itu menyanyikan lagu anak-anak secara langsung kita nyanyi dengan anak kita interaksi, jadi tatapan mata itu ada, kemudian juga gerak bibirnya seperti itu. Karena sekarang teknologinya sudah sangat maju, akhirnya komunikasinya juga berkurang. Dan juga itu akhirnya kalau anak-anak sering sejak kecil kita karena terbiasa menatap layar lama sejak kecil, juga akhirnya akan sangat sulit untuk nanti saat dewasa tadi anak akan sulit berkomunikasi tadi. Makanya itu yang membuat anak jadi merasa wajar, tidak mengajak orang tuanya bercengkrama, orang tuanya bicara, itu juga anak bisa jadi itu menganggap hal yang wajar, hal yang biasa, karena sudah terbiasa, karena tadi jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Padahal apalagi kalau orang tua sudah sepuh, Mbak, sudah sepuh, sudah tua, itu kalau tidak sering diajak bicara, tidak diajak memori, karena kan kalau sudah sepuh kan kadang jarang keluar rumah, jarang interaksi sosial istilahnya. Itu hanya kadang orang tua jadi pelupa. Orang tua nanti juga bisa jadi demensia atau pikun, pikun karena jarang
ajak berbicara. Jadi kadang penting mungkin anak peduli dengan orang tuanya saat mungkin di rumah orang tuanya itu diajak bicara, mungkin mengenang masa lalunya. Maksudnya mungkin juga kita bisa jadi bertanya, saudara-saudara ibu itu siapa saja, atau saudara Simbah juga kan kita biar tahu juga untuk menyambung silaturahim ya Mbak. Nah seperti itu. Tadi orang tua mengenal lagi, oh iya adiknya ibu itu, adiknya Simbah, mungkin Simbah dari ibu itu ini kan yang masih sugeng ini misalkan. Nah itu yang rumahnya sana, nah itu kan juga selain kita lebih tahu untuk menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya bapak ibu kita, juga membangkitkan memori orang tua kita. Nah itu juga salah satu, kemudian orang tua, dan juga orang tua akan senang, oh anak saya ke sini juga merasa diperhatikan ya Mbak. Jadi kan jadi kita tetap peduli dengan orang tua kita, termasuk juga bapak ibu kita menanyakan kesehatannya, kita bapak ibu ngersake menginginkan dahar apa, makan apa yang selama itu baik untuk kesehatan beliau kan seperti itu. Dan juga kita banyak juga saatnya sholat, ibu sampun sholat dereng, kita tanya, kita mesti, atau malah mungkin kalau sekarang kadang malah orang tua kita yang ngajak, yang kayak ayo sholat jamaah kan mesti seperti itu ya. Orang tua biasanya adzan terus wudhu, ayo sholat jamaah kan seperti itu. Ada kalau memang orang tua sudah agak lupa ya kita yang mengajak. Nah seperti itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap orang tua kita. Apalagi terutama ini juga kepedulian anak untuk orang tua yang sakit ya Mbak. Orang tua yang sakit yang mungkin sudah tidak bisa beraktivitas jadi sudah hanya di tempat tidur. Itu yang anak yang harus peduli, memang betul-betul kita pedulikan itu yaitu sholatnya orang tua kita. Itu yang harus kita nomor satu itu. Jadi saatnya sholat orang tua mungkin kalau pakai lampen pakai pampers ya lampen maksudnya yang untuk karena tidak bisa ini manual, yaitu kita bersihkan. Kemudian ayo waktunya sholat dan kita ingatkan untuk sholat seperti itu. Atau mungkin juga kita peduli pun kalau mungkin banyak mengeluh, kita ingatkan untuk juga ini banyak zikir atau istighfar kan seperti itu. Itulah komunikasi yang baik antara anak dengan orang tuanya. Jadi kita saat menunggui orang tua jangan selalu pegang HP terus, pegang handphone pegang smartphone, jangan itu terus. Jadi juga itu banyak menemani lah. Memang kalau kita menemani orang tua ya kita temani, kita banyak komunikasi tadi. Karena dengan komunikasi tadi untuk interaksi yang baik dan bonding atau hubungan yang kuat antara anak dan orang tua. Dan itu juga mungkin nanti anak, kalau kita ke rumah orang tua kita dengan anak kita, anak kita juga akan melihat Mbak. Anak kita akan melihat bagaimana ibu itu dengan Simbah, dengan kakek neneknya kan seperti itu. Jadi nanti juga mungkin anak kita nanti juga akan mencontoh. Kalau kita ke orang tua kita itu kita kurang peduli, itu ya tadi anak akan menganggap wajar, sesuatu yang wajar, sesuatu yang bapak sama ibu ayah bunda aja kalau ke tempat Simbah ya seperti itu toh. Mungkin lah itu mungkin nanti anak kita akan itu tadi karena menganggap sesuatu yang menganggap sesuatu yang benar, menganggap sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, padahal itu kurang baik ya Mbak. Jadi itu kemudian tadi juga supaya anak peduli dengan kita sejak kecil, anak memerlukan dukungan emosional, dukungan emosional kita supaya anak-anak bisa ini di bawah dengan banyaknya aplikasi yang menampilkan sesuatu yang di dunia maya yang luar biasa, dan juga tantangan dunia digital ini. Jadi anak memang membutuhkan dukungan emosional dari kita orang tuanya. Jadi supaya tadi menumbuhkan kepedulian tadi ya Mbak. Jadi tidak semua yang di dunia maya itu ya tampaknya seperti itu kan
katanya ditampilkan di dunia maya itu yang baik-baik ya Pak, tapi belum tentu kan juga kehidupannya seperti itu. Jelas, jadi kepedulian terhadap orang tua dari anak ini memang betul-betul sangat diperlukan, dan peran orang tua juga sangat berdampak. Maksudnya kita sebagai orang tua memang harus betul-betul juga memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Bagaimana anak kita di era, walaupun kemajuan teknologi seperti apapun, itu harus tetap kita peduli kepada orang tua kita, karena itulah bentuk bakti kita kepada orang tua. Iya, baik dokter. Tadi sudah disampaikan nih mengenai pentingnya nih kepedulian anak, terutama di era digital seperti ini kepada orang tua. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana sih peran orang tua dalam mendidik tentunya anak di era digital seperti saat ini? Tapi nanti silakan dijawab di segmen kedua, dokter. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sambung perbincangan kita setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Tapi kami juga mengundang Anda bisa menghubungi melalui layanan telepon di 02716793.000 atau melalui WhatsApp dan SMS di 08112553.000. Simak selengkapnya di program Padamu Ayah Bunda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia pada program Padamu Ayah Bunda yang membahas orang tua di era digital, masihkah anak peduli, bersama Dr. Yuni Ratna Dewi. Baik dokter, kita sambung lagi pembahasan kita terkait tema kita hari ini. Tapi ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Apakah mau dijawab dulu? Oh iya, baik. Assalamualaikum Bunda, ini saya Ayumita dari Tirtomulyo, Klaten. Anak saya usia 6 tahun, kemarin habis operasi tangan kiri patah tulang. Untuk mengurangi rasa sakit yang dirasa, anak saya main HP setelah pulang sekolah dan saat makan. Nah, ini bagaimana cara menasihati anak saya biar tidak kecanduan HP tersebut dan dialihkan ke apa Bunda supaya tidak minta HP lagi karena dia masih TK 0 besar. Untuk Ibu Ayumita dari Klaten ya, Mbak. Ya, semoga putranya cepat sembuh ya. Jadi tangannya yang dioperasi segera bisa pulih kembali. Kemudian untuk mengalihkan anak dari screen time atau menatap layar, menatap layar. Jadi memang usia TK itu mungkin 5 menuju 6, menuju 6 tahun itu memang kita harus mempunyai batasan waktu ya Mbak. Jadi mungkin anak dimortikan untuk paling misalkan tetap boleh main HP tapi hanya 1 jam. Dan itu mungkin juga kita pilihkan konten-konten yang mendidik, konten-konten yang bagus yang memang juga bermanfaat untuk anak kita ya. Kan banyak konten anak-anak yang isinya tentang juga memberikan pelajaran atau pengenalan gitu kan, memang banyak kita bisa memilihkan. Yang kemudian juga bisa kita alihkan, mungkin anak kita ajari menyanyi atau mungkin diajari doa-doa pendek atau mungkin menghafal gitu. Tadi di sekolah diajari apa sama ustadzah kan bisa kita tanyakan, mungkin anak kita ayo diulang dulu, kalau mungkin hafalannya ayo murojaah dulu sama Bunda mau mendengarkan, adik murojaah. Juga mungkin ayo tadi doa-doa pendeknya diajari apa, mungkin seperti itu ya Mbak, untuk mengalihkan. Dan juga tadi saat makan itu kita ajari anak kita adab di meja makan. Adab saat makan itu tidak boleh makan itu sambil melihat mungkin melihat sambil melihat gadget itu untuk tidak kita biasakan. Jadi kita saat semua kita makan bersama di rumah itu jadi ya dimanapun juga itu mungkin ya HP-nya semua diletakkan dulu. Mungkin saat kan ada yang
itu dibuat kesepakatan di rumah kalau saat makan pokoknya HP ditumpuk di tengah atau HP-nya dikumpulkan gitu, diletakkan di mana kan seperti itu harus dibuat ya, dibiasakan anak. Jadi inilah pentingnya peran orang tua tadi ya Mbak Sekar, pertanyaan Mbak Sekar mungkin juga perannya orang tua dalam di era digital ini, bagaimana kita sebagai orang tua itu mengenalkan anak bermedia sosial dengan baik atau dan juga menggunakan gadget dengan bijak. Ya, jadi yang pertama bagaimana kita menggunakan gadget itu bagaimana kita jangan sampai lupa waktu. Ya. Kemarin juga sudah dibrosurkan ya di Ahad pagi di bagaimana ada bermedia sosial yang baik. Ya. Itu termasuk juga bagaimana kita bermedia sosial itu yang memang juga yang baik. Kita jangan sering memposting atau mungkin juga kalau sekarang ghibah pun ternyata sekarang bisa lewat media sosial ya Mbak. Ghibah virtual. Ghibah virtual bisa juga mungkin kalaupun tidak ghibah menyinggung perasaan orang lain dengan mungkin kalau dulu mungkin dengan perkataan kita, sekarang juga kata-kata yang dituliskan ya, ternyata dengan ketikan gitu. Ternyata sekarang tangan kita ya Mbak ini mungkin nanti besok kan tangan kita juga dimintai pertanggungjawaban jadi itulah, jadi sekarang bukan mulutmu harimaumu mungkin ya tapi jarimu yang bisa menyebabkan itu. Makanya kita orang tua yang pertama supaya bisa menjadi teladan atau contoh dalam bermedia sosial. Jadi kita juga sebagai seorang orang tua mungkin menjadi kesepakatan, kita menjadi contoh tadi, mungkin ayo ada kesepakatan ba'da maghrib sampai jam 8 malam tidak boleh ada gadget di rumah. Tidak boleh ada yang menggunakan gadget di rumah kecuali mungkin ada panggilan darurat bisa jadi. Nah itu ada kesepakatan dulu. Jadi itulah syukur bisa sampai kalau mungkin anaknya sudah besar sudah SMP yang tidak berasrama, tidak mondok mungkin sampai jam 9 malam karena itulah waktu belajar kan sudah jadi kesepakatan bahwa waktu belajar itu sampai jam 21 atau jam 9 malam. Dan disitulah ya orang tua juga tidak berusaha menjadi contoh, juga tidak memegang gadget. Jadi mungkin ba'da maghrib tadi kalau memang di kesepakatan untuk family time-nya ba'da maghrib ya disepakati. Jadi ba'da maghrib semua qiraah atau tilawah, kalau sekarang lebih ditingkatkan ke tilawah ya Mbak, tilawah. Jadi bisa kalau kesepakatannya tilawahnya bareng-bareng, baca Qur'annya mungkin satu membaca, kemudian jadi kita kayak semaan itu lebih bagus, kemudian nanti setelah itu dibaca artinya. Kemudian mungkin kalau memang putra-putranya sudah besar mungkin juga dilatih untuk istilahnya kultum Jadi mungkin sehari ini ayah, besok bunda, besoknya kakak, seperti itu kan untuk melatih juga, melatih anak mengekspresikan atau berlatih berbicara dengan banyak orang. Jadi itu, atau mungkin juga mungkin si anak tadi pengen menceritakan tadi saya di sekolah ada, tadi aku di sekolah seperti ini. Jadi anak juga kita beri waktu, kita beri ruang. Jadi anak itu nyaman untuk menceritakan apapun yang dia rasakan, apa yang dia peristiwa apa yang dia alami saat di sekolah atau mungkin juga di pergaulannya itu kepada orang tuanya. Supaya apa? Karena itu juga sangat berpengaruh ya Mbak nanti saat anak-anak kita mulai dewasa. Jadi dia curhat istilahnya mencurahkan. Jadi mencurahkan isi hatinya itu ya ke orang tuanya. Baik itu kalau dia nyamannya ke siapa? Biasanya kalau anak cowok itu biasanya malah ke ibu lebih dekat dengan ibunya, tapi kalau anak cewek lebih ke ayahnya. Itu seperti itu. Jadi dia
tadi adanya bonding bonding. Jadi kalau kita family time ini minimal 30 menit itu bisa berjalan, itu akan sangat luar biasa, berpengaruh luar biasa terhadap anak kita sampai dia mungkin nanti sudah berkeluarga. Ya, jadi tadi saat sudah berkeluarga pun dia tetap akan peduli dengan orang tuanya karena dia akan selalu rindu dengan ayah bundanya, rindu dengan nasihat-nasihat orang tuanya walaupun dia sudah berkeluarga. Kan seperti itu. Dia orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan gadget, ya. Jadi saat tadi orang tuanya si anak kita minta untuk belajar, tapi kita tidak bisa menjadi contoh. Mungkin tadi kalaupun tidak gadget, kalau dulu kan mungkin televisi ya. Kalau sekarang mungkin televisi sudah karena tergantikan oleh gadget, yaitu ya tadi kalau memang sudah menjadi peraturan di rumah, sudah di kesepakatan, yaitu harus kita semua masing-masing dari keluarga itu anggota keluarga harus mematuhi. Orang tua khususnya juga harus konsekuen, jadi beri contoh, karena memang contoh teladan orang tua ini yang sangat akan ditiru oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita selalu mengarahkan dan membimbing anak-anak kita bagaimana anak-anak kita bisa memilih konten-konten yang baik, konten-konten yang memang memberi kepada kebaikan, memberikan edukasi, konten yang sesuai usia dan juga mengajarkan etika kita bermedia sosial. Jangan mudah-mudah kita untuk mengunggah yang itu kurang baik untuk kehidupan kita, apalagi mungkin mengunggah kehidupan pribadi atau mungkin juga yang kurang baik, apalagi kalau kita muslimah juga jangan sampai kita berjoget yang itu yang kemudian diunggah di media sosial, itu juga jangan sampai. Jadi jangan sampai kita ada tabarruj ya Mbak, itu harus dihindari. Jadi itulah peran orang tua untuk mengarahkan dan membimbing anaknya. Kemudian yang ketiga itu membangun komunikasi yang terbuka. Tadi kita membangun komunikasi yang aman dan nyaman dengan anak supaya anak tadi bebas bercerita tentang pengalaman. Ya tadi ini loh Bu, baru ini loh Bun, baru viral ini loh, mungkin juga makanan ini loh viral ya. Nanti kalau memang mungkin makanan viral atau apa yang viral ternyata kurang bagus atau tidak kurang bagus, atau mungkin malah dari kita pandang dari sisi agama, mungkin itu kalau media sosial yang viral apa itu tidak bagus, atau mungkin peristiwa apa yang kurang bagus juga, kita bisa pelajaran apa atau yang bisa dipetik dari peristiwa ini yang ada viral. Kemarin mungkin ada pembunuhan mungkin di sekolah ya Mbak, itu di asrama, di pondok atau apa, itu kan kita bisa mungkin kalau menurut adik seperti ini bagaimana, kan kita kita ajak diskusi seperti itu. Jadi kita membangun komunikasi yang baik. Di anak-anak tadi mudah untuk memberikan pendapatnya. Nanti kalau kurang benar kita sebagai orang tua bisa mengarahkan. Kemudian juga dalam bermedia sosial tadi, kalau mungkin tentang makanan yang kok seperti ini loh, itu kan kalau mungkin bisa kita jelaskan, mungkin ya bisa sekali waktu mungkin kita beli, syukur bisa membuat sendiri itu akan lebih baik. Tapi kalau mungkin beli sudah sekali, tapi kan sambil kita jelaskan kan, loh adik ini kan Kak ini mungkin secara gizi seperti apa, kan mungkin bisa kita menjelaskan seperti itu. Kemudian kita juga yang keempat, kita menyeimbangkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Mbak. Jadi kita mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan di dunia nyata. Jadi jangan sampai anak kita menjadi mempunyai kebiasaan bedroom kultur, atau jadi senangnya hanya di kamar terus dengan memakai gadget. Jadi hubungan apapun senang di dunia maya. Jadi harusnya kita
melibatkan anak-anak kita di dunia nyata. Jadi tetap sosialisasi, membangun jaringan itu sangat penting untuk anak-anak kita di kehidupannya yang akan datang. Jadi kita ajak anak kita untuk datang ke kajian, itu sangat penting ya Mbak. Jadi kita biasakan anak-anak kita untuk datang ke kajian, untuk datang ke majelis, karena juga kita tahu bahwa kita datang ke majelis itu kan setiap langkah kita digugurkan dosanya, kan seperti itu. Kemudian juga anak-anak kita ajak olahraga, kita ajak olahraga, kemudian juga kegiatan sosial dan juga silaturahim dengan keluarga, seperti itu Mbak. Jadi ya Ibu Ayumita tadi yang karena anaknya masih kecil ya tadi kita yang utama kita memberikan contoh, memberikan contoh, kemudian juga kita anak tadi dibatasi untuk screen time-nya sebaiknya dibatasi, dan tadi saat makan itu ya tidak boleh jadi kesepakatan bahwa saat makan tidak boleh ada gadget, tidak boleh ada gadget, seperti itu Mbak. Baik. Ini semua menjawab pertanyaan Ibu Ayumita dari Klaten tadi ya. Nah, Dok tadi sudah dijelaskan mengenai peran orang tua kan. Kalau kita lihat ini sangat penting sekali Dok, apalagi untuk menumbuhkan kepedulian anak tentunya ini di masa depan. Nah, ini keterlibatan atau bagaimana sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk nanti di masa depan anak bisa tetap peduli seperti itu. Bagaimana Dok? Jadi memang perlunya sangat penting keterlibatan orang tua dalam untuk menumbuhkan kepedulian anak terhadap kita orang tuanya. Yang pertama yaitu kita harus adanya pola asuh yang positif kepada anak kita. Jadi kita harus terlibat aktif dalam mengasuh anak kita. Walaupun mungkin kita mempunyai dibantu, kita mempunyai asisten rumah tangga saat kita mungkin karena kita mempunyai kewajiban untuk bekerja, bukan kewajiban ya Mbak, karena maksudnya kan sudah terikat dengan pekerjaan di suatu instansi atau itu, makanya kita harus tetap peduli, kita harus tetap meluangkan waktu untuk anak kita tadi ya Mbak. Jadi ini juga tadi hubungannya dengan membangun komunikasi tadi, jangan sampai jadi kita harus setelah kita pulang, setelah kita di rumah, orang tua tetap peduli dan memberikan pola asuh yang positif kepada putra-putrinya, karena dengan pengasuhan yang baik, kita memberikan pola asuh yang baik pada anak kita, kita peduli terhadap perkembangan anak kita, terutama kita di dunia nyata ini, di dunia nyata, jadi tidak hanya di dunia maya. Jadi itu anak kita akan cenderung memiliki anak yang peduli dengan kita saat nanti dia dewasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan perhatian. Jadi kita tetap harus memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari sebagai orang tua untuk memperkuat tadi Mbak ikatan emosional. Jadi membuat bonding yang kuat antara anak dan orang tuanya, sehingga tadi anak akan lebih aman, lebih nyaman untuk berbagi. Jadi dia mempunyai masalah apapun itu, tempat curhat yang terbaik baginya, ternyaman bagi anak kita itu ya orang tuanya. Nah, seperti itu yang harus mungkin ya itu memang proses dari kecil. Jadi kita harus membiasakan hal itu. Jadi anak apapun itu jadi tidak mencari perhatian di luar. Jadi itulah, jadi kasih sayang dan perhatian ini yang kalau sejak kecil kita biasakan, tadi anak itu kemanapun jadi ingin ya pulang itu pengennya pulang ke rumah. Jadi tidak untuk anak tidak terlibat pergaulan yang kurang sehat, seperti itu ya Mbak. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Jadi kita sebagai orang tua sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab, termasuk dalam menggunakan teknologi dengan baik dan bijak, seperti itu Mbak.
Latifah. Masya Iya. Allah. Baik dokter. Nah tapi kalau kita ada permasalahan seperti misal anak yang sudah dewasa nih, tapi dari kecil memang kurang pola asuh orang tuanya memang kurang seperti itu. Nah kita sebagai orang yang sudah dewasa ini, bagaimana kita membiasakan diri untuk peduli ke orang tua? Padahal kita belum ada nih apa dasarnya seperti itu. Jadi itu kita kembalikan, makanya kalau kita mengaji ya Mbak, jadi kita sebagai anak itu kan kita menyadari bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah wajib. Dan salah satu bentuk bakti kepada orang tua itu juga kan kepedulian kita terhadap orang tua kita. Kita peduli itu berarti kemungkinan kan itu seperti kita taat kepada orang tua kita. Jadi bagaimana itu salah satu ekspresi cinta kita kepada orang tua kita, itu adalah ketaatan kita. Nah itu salah, dan ketaatan yang puncak ketaatan itu yaitu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita taat sebagai anak itu taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah salah satu kebahagiaan orang tua. Jadi orang tua akan sangat bahagia kalau anaknya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi supaya kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, itu kan kita harus tahu ilmunya dulu, kan seperti itu. Tahu ilmu, untuk mengetahui ilmu itu kan ya kita dengan mengaji, kan seperti itu. Jadi kalau orang tua, makanya bagaimana ini juga termasuk tantangan orang tua ini, bagaimana juga anak-anaknya itu mau tetap mengaji, tetap mau mengaji, walaupun mengaji lewat YouTube itu sudah luar biasa banyak, tapi tadi itu kan hanya dunia maya ya Mbak, kita mungkin tidak bisa bertanya kalau kurang jelas, tapi kan kalau dengan mengaji tadi kita di dunia nyata, kita datang ke majelis itu anak mungkin kita gembirakan, kita untuk mau datang ke majelis itu sejak kecil, mungkin kecil dibiasakan di TPQ, sampai mungkin usia SD atau mungkin SMP nanti. Kalau sekarang karena memang mungkin pondok tapi kalau mungkin ternyata si anak tidak mondok, mungkin mulai dikenalkan di gelombang remaja, kan seperti itu. Jadi itu juga PR orang tua yang sekarang juga luar biasa, kadang sulit ya Mbak untuk hanya orang tua tetap tadi bagaimana anak itu kita tetap ada bonding terus tadi. Kalau kita kawal, kita sering family time tadi itu kita biasakan, dibiasakan itu. Kalau mungkin memang anak di pondok, mungkin di pondok atau di asrama family time-nya ya mungkin saat penjengukan, mungkin atau saat anak pulang, seperti itu. Jadi memang biasanya orang tua itu keluar itu ada jadwal keluar, maksudnya healing tipis-tipis ya Mbak. Itu memang biasanya nanti kalau anak-anak di rumah atau anak-anak pas perpulangan atau pas mungkin penjengukan keluar makan bareng itu biasanya seperti itu. Makanya bagi anak tadi supaya bisa tahu itu ya dengan mengaji. Kalau mengaji tadi makanya bahwa menyadari bahwa apapun yang dulu orang tua lakukan kepada kita, tapi sekarang kewajiban saya untuk berbakti, untuk peduli kepada orang tua. Baik, Masya Allah sekali materi kita hari ini, tapi sayang sekali kita harus akhiri dokter. Baik, terima kasih dokter atas ilmu sama-sama yang sudah disampaikan hari ini. Semoga sehat selalu dokter. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara Padamu Ayah Bunda. Terus saksikan program Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10. Saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.